Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah dalam sejarah Islam. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, silih berganti musibah besar melanda. Wabah taun, bencana kelaparan, banjir, gempa bumi, kemarau panjang, dan lain-lain. Tentu musibah-musibah ini membuat manusia menderita. Tidak terkecuali kaum muslimin, hanya saja kita mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjuna wa kana Allahu aliman hakima. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya, sedangkan kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 104. Kita mendapat pahala dari derita yang kita dapatkan jika kita bersabar, sementara orang-orang non-muslim hanya mendapat derita saja, mereka tak mendapatkan pahala. Sekarang masyarakat dunia dilanda wabah corona, wabah yang berasal dari Wuhan, Cina. Ini disebabkan oleh virus COVID-19. Terhitung setelah 100 hari kemunculannya, pada tanggal 8 April 2020, wabah ini telah menewaskan 88.338 warga dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, menerima taubat kita, dan segera mengangkat musibah ini. Amin. Dalam sejarah panjang umat Islam, wabah yang menewaskan manusia dalam skala besar pun pernah beberapa kali menimpa umat ini. Di Mesir, Syam, Maroko, Irak, Andalusia, wabah-wabah ini menghilangkan ribuan nyawa penduduk kota-kota besar tersebut. Para sejarawan semisal Al-Makrizi, Abu Al-Mahasin, Yusuf ibnu Tawbirdi, Ibnu Katsir, Ibnu Iyas, Ibnu Batutah, Ibnu Idari Al-Maraqishi, dan lain-lain mencatat bagaimana musibah ini menimpa kaum muslimin. Catatan-catatan mereka saling melengkapi sehingga gambaran kejadian terasa semakin detail. Tidak ketinggalan, para ahli fikih misal Ibnu Rus juga membahas peristiwa ini dari sudut pandang fikih. Sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini, wabah di masa itu juga berdampak buruk pada kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya. Pengertian ta'un. Ta'un ditinjau secara bahasa. Misal dikatakan kepada seseorang ta'in jika dia terkena ta'un. Kata ta'un adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang memiliki pola kata fa'ilun, fa'ul, dari kata at-ta'un, kemudian digunakan bukan dengan makna aslinya, namun memberi pengertian yang berdekatan, yang intinya menunjukkan kematian yang melanda pada sejumlah besar orang. Kematian menyebar di tengah masyarakat seperti wabah Bahjat 2011 halaman 99. Adapun makna ta'un secara istilah artinya adalah luka-luka di badan, berada di tempat yang berbeda-beda di tubuh seperti di tangan, siku, ketiak, dan lain-lain, dan rasa sakitnya luar biasa. Selain luka-luka di sekujur tubuh, orang yang terserang wabah ini juga akan muntah-muntah dan merasakan jantung yang berdebar-debar. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan pengertian ta'un. Ta'un adalah sakit yang mengganggu pernafasan, melemahkan badan dan jantung. Sebuah virus mematikan yang terletak di rongga mulut, kemudian menyebabkan rusaknya pembuluh darah. Orang-orang yang terjangkiti virus ta'un ini akan menderita benjolan-benjolan di badannya, dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'una wuddatun ka wuddatil ibil. Ta'un itu berupa daging tumbuh, bagaikan daging tumbuh yang menimpa unta. Riwayat At-Tabarani dan dihasankan oleh Al-Albani. Sebagian ulama membedakan antara ta'un dan wabah. Menurut mereka, ta'un merupakan bagian dari wabah. Sebagian lainnya menyamakan antara ta'un dan wabah. Jadi menurut mereka setiap wabah adalah ta'un. Wabah sendiri berarti penyakit tertentu yang menyebar ke wilayah yang luas, bahkan menyebar dunia atau pandemi. Atau bisa juga diartikan dengan epidemi, yaitu penyakit yang menyebar luas di satu kawasan. Wabah dalam sejarah Islam. Pertama adalah ta'un amwas. Wabah yang paling terkenal dalam sejarah Islam adalah wabah ta'un amwas.
wabah besar yang terjadi di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, tepatnya tahun 18 Hijriah atau 640 Masehi. Terjadi wabah di Syam yang menewaskan puluhan ribu orang. Wabah tersebut dikenal dengan nama wabah Ta'un Amwas. Mengapa dinamakan Ta'un Amwas? Amwas adalah satu wilayah kecil di Palestina antara Ramallah dan Al-Quds. Di wilayah inilah wabah Ta'un tersebut pertama kali muncul, kemudian menyebar dan melanda banyak wilayah serta merenggut banyak nyawa. Wilayah Amwas di masa sekarang dihancurkan oleh Zionis pada tahun 1967 sehingga penduduknya pun mengungsi. Kemudian tempat tersebut dijadikan hutan dengan modal dari para Zionis Kanada, sekarang dinamai Canada Park. Wabah Ta'un di masa itu menyebabkan kematian sekitar 25.000 jiwa. Di antara mereka yang wafat adalah tokoh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tahun terjadinya wabah Ta'un Amwas ini juga dikenal dengan Amr Ramadah, tahun abu. Dinamakan tahun abu karena kemarau yang panjang menyebabkan tanah menjadi kosong dan debunya seperti abu, dan masyarakat menderita kerugian materi yang amat besar. Kedua yaitu Ta'un Al-Jarif. Ta'un Al-Jarif terjadi di Basrah pada tahun 69 Hijriah pada masa pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dinamakan Al-Jarif dari kata Jarafa yang artinya menyapu bersih. Karena begitu banyak orang yang wafat karena wabah ini, maka dia disebut Ta'un Al-Jarif. Walaupun wabah ini berlangsung singkat, hanya 3 hari, namun mereka yang meninggal karena wabah ini digambarkan bagaikan sungai yang mengalir. Yang ketiga, Ta'un Al-Fatayat. Pada tahun 87 Hijriah terjadi wabah di Irak dan Syam. Wabah ini dinamakan wabah Al-Fatayat yang berarti perempuan. Dinamakan demikian karena wabah ini awalnya menyerang para wanita, kemudian baru laki-laki. Ada juga yang menamakannya wabah Ashraf atau orang-orang mulia, karena wabah ini banyak menewaskan orang-orang mulia dan para tokoh. Keempat adalah Ta'un Muslim bin Qutaibah. Wabah ini dinamakan Muslim bin Qutaibah karena dia adalah orang pertama yang wafat karena wabah ini. Wabah ini adalah virus yang menyebar pada masyarakat di era Bani Umayyah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Wabah ini melanda kota Basrah selama 3 bulan, dimulai dari bulan Rajab dan memuncak di bulan Ramadan. Sampai dalam satu hari 1.000 lebih orang meninggal karenanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, Tahqiq Ahmad Isam Abdul Qadir Al-Khatib, Darul Ashimah, Riyadh, halaman 363. Abu Al-Muhasin Yusuf Ibnu Taghbirdi mengatakan, pada tahun 131 Hijriah terjadi wabah Ta'un yang dahsyat, membinasakan sejumlah besar makhluk sampai satu hari 7.000 orang meninggal karenanya. Wabah ini dinamakan dengan Ta'un Aslam bin Qutaibah. Ibnu Taghbirdi An-Nujum Az-Zahirah fi Mulk Misr wa Al-Qahirah, jilid 1 halaman 369. Sebenarnya banyak wabah yang menimpa kaum muslimin di masa Bani Umayyah, dan wabah ini adalah wabah terakhir yang terjadi di masa itu. Wilayah yang sering terkena wabah adalah Syam, wilayah di mana ibu kota Bani Umayyah berada, Damaskus. Karena wabah ini sebagian Khalifah Umayyah sampai mengasingkan diri di padang pasir. Adapun Khalifah Hisham bin Abdul Malik menyiapkan sebuah tempat khusus di Irak. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, halaman 363. Jarawan juga mencatat di antara faktor yang bantu berhasilnya revolusi Abbasiyah terhadap Bani Umayyah adalah wabah Muslim bin Qutaibah ini. Wabah ini mengakibatkan begitu besar kerugian materi yang diderita Bani Umayyah, dan tentunya mereka juga kehilangan banyak orang-orang penting mereka. Di masa Abbasiyah, tahun ini mulai mereda, lalu sebagian besar Abbasiyah berkhutbah di tengah masyarakat, "Pujilah Allah yang telah mengangkat wabah ini dari kalian sejak pemerintahan kami." Lalu ada yang mengatakan Allah lebih adil daripada menguasakan kalian dan menembakkan wabah ini. Kelima, wabah-wabah di masa pemerintahan Abbasiyah, dinasti Mamluk dan dinasti Ayyubiyah di belahan timur wilayah Islam.